Terima kasih kepada host Pak Hadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai kegiatan kita pada malam ini. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta petunjuknya pada kita sehingga malam ini kita bisa melaksanakan Vikon dengan presenter Ibu Hanim. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil malam ini, yaitu Bapak Waho sebagai instruktur dan juga Ibu Ari juga teman instruktur di Gumun serta PGRI Jatim atau Jawa Timur. Selanjutnya kita akan sampaikan yang pertama bertindak sekarang presenter kita yaitu Ibu Hajah Khairul Hani MPD, pengawas SMA Provinsi Jatim. Nah, ini beliau dilahirkan di Blitar pada 23 Mei 1970. Pendidikan terakhir Magister Pendidikan SK. Nah, sebagai host kita tadi itu Bapak Hadi Sunario, pengawas SMK Provinsi Jateng atau Jawa Tengah. Nah, sebagai pengawas juga beliau ini ada tugas lain sebagai asesor PPK seleksi calon kepala sekolah yang bernaung di bawah LPPKS Indonesia. Nah, Bapak Hadi ini pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Semarang. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita persilakan untuk presenter kita, Ibu Hanim, menyampaikan atau memaparkan materi tentang penyiapan peserta didik pada pembelajaran di era yang baru atau new normal. Kepada Ibu Hanim kita persilakan. Terima kasih Bapak Ir sebagai moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Dikjar pengawas yang saya hormati, malam ini saya akan menyampaikan presentasi penyiapan peserta didik pada pembelajaran di era yang baru. Kita ketahui bahwa masa pandemi tidak memungkinkan untuk pembelajaran dilakukan tatap muka di sekolah, sehingga para pelaku dunia pendidikan wajib mencari solusi terkait bagaimana proses belajar mengajar di new normal bisa tetap dilangsungkan tanpa mengabaikan peran guru sebagai pengajar. Kemudian juga menjadikan rumah sebagai tempat atau suasana yang menyenangkan sebagai tempat belajar yang efektif selama pandemi COVID-19 bisa menjadi tantangan bagi sejumlah keluarga. Dan bagaimana prinsip pelaksanaan belajar dari rumah harus sesuai dengan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, yaitu yang pertama harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan belajar dari rumah. Kemudian kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kemudian belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, yaitu misalnya mengenai pandemi COVID-19.
Kemudian materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, kemudian karakter dan jenis kekhususan peserta didik. Prinsip berikutnya yaitu aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, antar satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah. Prinsip berikutnya, hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Kemudian prinsip berikutnya, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Nah, kemudian bagaimana desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh? Kita lihat dulu bagaimana penilaian diri guru dulu. Kondisi saat ini, kondisi diri guru di masa pandemi, berganti dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sedikit pengalaman atau persiapan akan menjadi tantangan bagi para guru. Untuk sekarang, guru perlu menjadi kreatif dan fleksibel dengan tetap teguh pada prinsip pengajaran yang baik dan pembelajaran inklusif. Kemudian, membangun kekuatan pribadi dan profesional, mengakui tantangan dan mengatasinya, serta mengulurkan tangan kepada sesama guru, kepala sekolah untuk bantuan dan bimbingan. Bu Ani, PPT-nya masih seperti itu aja. Halo? Menyadari peran sebagai guru telah berubah sebagai akibat dari penutupan sekolah dan menyadari kesiapan untuk mengambil peran yang berubah secara fisik, intelektual, mental, dan emosional. Kemudian juga yang perlu diperhatikan guru, yaitu menyikapi segala kekhawatiran atau ketakutan untuk mengajar jarak jauh dan menyiapkan diri dengan lebih baik agar merasa lebih mampu untuk mengambil tantangan. Kemudian guru juga harus menyiapkan sarana teknologi dan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan secara nyaman dan mendapatkan akses lebih banyak terhadap teknologi yang dibutuhkan. Kemudian guru juga harus menyadari kemampuan diri terhadap teknologi, mengikuti pelatihan ekstra untuk pengajaran jarak jauh jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Kemudian menyiapkan dan membuat alat dan sumber daya sesuai dengan waktu yang tersedia dan target kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bagaimana dukungan guru? Mengajar jarak jauh itu tidak mudah dan juga tidak disukai umumnya. Dan tidak perlu dilakukan, harus menemukan dukungan yang diperlukan. Mungkin dukungan profesional, kemudian dukungan emosional, juga dukungan teknis dari guru. Kemudian tentang bagaimana sumber daya. Nah, ketika guru membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh, pikirkan tentang bagaimana guru perlu menyesuaikan strategi dan materinya. Nah, salah satu faktor penting untuk diperhatikan adalah sumber daya apa yang tersedia untuk guru dan juga siswa. Peran penting guru itu yang pertama, membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Kemudian melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi antara daring dan luring. Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.
Kemudian bagaimana terkait dengan penyusunan pembelajaran. Guru menyusun struktur pembelajaran jarak jauh bergantung pada apa yang diajarkan. Nah, kemudian siapa yang diajar, kemampuan pribadi, dan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi harus mengingat refleksi mengenai hal saat akan mendesain pengalaman belajar jarak jauh. Untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini yang diperlukan, literasi dan numerasi, kemudian pencegahan dan penanganan pandemi COVID, perilaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Kemudian kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan atau penguatan karakter dan budaya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan. Kemudian juga menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya. Menentukan jenis media pembelajaran, ya, seperti format teks, audio, video, simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian guru juga perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring. Jadi yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk mendukung keterampilan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh pada situasi darurat COVID-19 ini. Ini pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR oleh guru. Misalnya ini fasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan luring, luar jaringan. Itu yang pertama misalnya dengan menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Kemudian bisa menggunakan media televisi, kemudian juga bisa menggunakan radio. Yang harus diperhatikan guru juga, yaitu menentukan target kurikulum yang akan dicapai, yang mencapai dan keterampilan inti dengan lebih memfokuskan pada kesejahteraan siswa. Kemudian memastikan ada arahan atau panduan resmi yang harus diikuti untuk menerapkan rencana pembelajaran. Juga sumber daya yang akan digunakan, nah, serta merekomendasi narasumber yang harus dihubungi jika diperlukan bantuan teknis. Kemudian memulai pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan tentunya dan disetujui oleh kepala sekolah dengan tetap mengikuti perkembangan kebijakan. Nah, sekarang siapa ya profil pembelajaran? Dari guru kita tinjau dari guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang siswa. Bagaimana mereka belajar. Nah, hal ini akan sangat membantu guru untuk merancang pengalaman belajar jarak jauh, nah, yang lebih baik seperti yang diharapkan. Kemudian tinjau apa yang guru ketahui tentang siswa, tentang pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kebiasaan, juga minat mereka, kekuatan mereka, dan tantangan yang ada pada siswa. Kemudian juga harus diperhatikan oleh guru, mengetahui siswa mana yang dapat menyelesaikan tugas sekolah dengan baik sebelum sekolah ditutup dan mana yang masih belum bisa. Kemudian menentukan strategi pengajaran dan kegiatan belajar yang terbaik untuk siswa. Diferensiasi atau strategi personalisasi yang paling efektif. Kemudian mengetahui siswa mana saja yang dapat bekerja secara mandiri dan siapa siswa yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan belajar dari jarak jauh. Kemudian mengetahui siswa mana saja yang merasa nyaman menggunakan teknologi dan siapa saja yang akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Karena di sisi lain ada siswa yang memang tidak mampu atau tidak nyaman menggunakan teknologi. Kemudian mengetahui siswa mana saja yang dapat membantu teman sekelas. Bisa menjadi tutor sebaya dengan kegiatan belajar menggunakan teknologi.
Kemudian juga dukungan keluarga. Jadi dukungan keluarga ini juga sangat diperlukan. Orang tua atau wali murid pasti akan memainkan peran besar dalam rumah tangga, yaitu dalam membantu siswa berhasil dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga orang tua bukan guru terlatih. Nah, ini yang harus diingat. Dan diminta untuk mengambil tugas yang menantang. Ya, sementara juga berurusan dengan tugas dan tuntutan lain di rumah. Jadi para orang tua juga akan membutuhkan banyak bimbingan dan dorongan dari guru. Kemudian berikutnya juga yang harus diperhatikan guru, yaitu mengetahui permintaan bantuan apa saja dari orang tua atau wali murid. Kemampuan mereka, cara memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka berada dalam kemampuan mereka. Kemudian memastikan bahwa hasil yang diharapkan, panduan belajar dapat disampaikan dengan jelas dari awal kepada orang tua atau wali murid. Dan sumber daya juga alat apa yang harus disediakan. Kemudian menggunakan pola komunikasi dan memberikan umpan balik yang baik kepada orang tua dengan menyepakati waktu untuk berkomunikasi. Kemudian memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada orang tua atau wali murid untuk tetap termotivasi dalam belajar. Nah, kemudian bagaimana tentang penilaian? Penilaian harus direncanakan dan dilekatkan dalam kegiatan belajar. Jadi harus menyatu. Pembelajaran dan penilaian ini tidak bisa dipisahkan. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan belajar siswa dan membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Kemudian perlu dipikirkan juga bagaimana guru akan menilai hasil pembelajaran. Nah, sehingga akhirnya metode penilaian digunakan akan tergantung pada tujuan belajar yang ditetapkan. Kemudian juga temukan keseimbangan antara apa yang efektif dan apa yang layak untuk dilakukan dari jarak jauh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Khairul Anim yang telah menyampaikan paparan materinya tentang penyiapan peserta didik pada pembelajaran di era yang baru. Baiklah, mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk materi ini. Mungkin ada peserta yang masih ragu atau bagaimana dengan penjelasan atau paparan dari Ibu Khairul Anim. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu langsung nanti bisa atau melalui chat. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau kurang jelas dengan pemaparan Ibu Khairul Anim tentang penyiapan peserta didik pada pembelajaran di era yang baru ini atau new normal ini. Ini namanya Kak Ayu. Enggak tahu aku. Thank you. Aduh, Wendy. Gak ada lagu, Mas. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada dari Ibu Zahratul atau dari Muhammad Abdul Rafiqi. Mungkin Bu Rawasa, Pak Slamet, atau Ibu Susi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau share
bagaimana pelaksanaan PDR di tempat masing-masing, mungkin agar kita saling berbagi di sini. Mungkin PBM-nya begini, udah bagusnya seperti ini yang sudah terlaksana begitu. Halo, assalamualaikum Bu Hani. Ya, Kalau tidak ada, mungkin saya mau menyampaikan pertanyaan seperti ini, Bu Hani. Kalau di daerahnya Bu Hani, bagaimana pelaksanaan daring ini, Bu Hani? terima kasih Pak Ir. Saya tinggal di Kota Malang ya Pak Ir ya. Walaupun Ya. mungkin di Kota Malang ya Pak Ir. Kalau mungkin untuk sekolah-sekolah yang saya kebetulan dapat binaan 1 sekolah negeri, kemudian 6 sekolah swasta. Untuk di sekolah negeri tentunya akan beda dengan swasta. Untuk yang secara umum bisa dilakukan dengan daring, Pak. Tapi untuk yang swasta, kemarin saya dengan beberapa sekolah, itu memang ada yang tidak dilakukan daring. Jadi banyak faktor, diantaranya banyak siswa yang dari keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai HP. Nah, kemudian juga ada yang punya HP tapi tidak bisa beli. WhatsApp, menggunakan WA untuk menyampaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian buku-bukunya itu dari perpustakaan ya diberikan untuk dibawa di rumah untuk belajar di rumah. Nah, setiap hari, mungkin hari Jumat, ada yang hari Senin itu ke sekolah mengumpulkan tugas-tugas. Seperti itu. Jadi ada yang beberapa sekolah dilakukan daring, ada yang kombinasi. Oke, terima kasih. Oke, berarti persentasenya untuk sekolah negeri itu daringnya mungkin ada 90% ya Bu ya. Ya, tapi ya, kalau gurunya yang juga swasta lebih ini siap. Gurunya juga lebih siap. Nah, kalau di swasta, sekolah-sekolah yang kecil, yang muridnya hanya ya paling enggak sampai 100, itu kan gurunya juga fasilitas guru kurang mumpuni juga. Nah, siswanya dari faktor ekonomi itu yang kurang mendukung. Oh gitu ya Bu yang. Terima kasih Ibu. Berarti sama ya daerah kita. Di daerah ayah saya juga binaan saya negeri 1 dan swasta, tapi yang negerinya juga daerahnya agak jauh dari kota. Nah, itu juga masih menggunakan campuran. Ada yang daring, ada yang luring. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi peserta yang ada di room kita yang ingin bertanya pada Ibu Hani. Waladina pituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Ya Pak Ir, kelihatannya ada yang mau bertanya Pak Ir. Sulis kelihatannya mau bertanya. Waladina yaquluna rabbana. Haji apa? Kok ada suara masuk, suara ngaji masuk.
Ada yang mau bertanya, Ibu Anu? Ya, silakan. Wah, Pak Ir. Pak Ir, moderator. Pak Ir, kelihatannya ada yang mau bertanya, Pak Ir. Ya, silakan. Kalau di room chat tidak ada nih, silakan yang mau langsung bertanya kepada Ibu Khairul Hani. Atau Ibu Rawasta, Ibu Pak Selamat, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini ada Bu Susi, Pak Zen, Bu Nur dari Jayapura, Pak Rofiki. Oke, kalau memang tidak ada mungkin bisa diakhiri Pak Ir. Oke, Disimpulkan dulu. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau bagaimana untuk materi penyiapan pesta didik ini, kita minta untuk apa dulu Ibu Khairul Hani untuk menyimpulkan atau memberikan statement untuk materinya pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ir sebagai moderator. Untuk pembelajaran DDR atau pembelajaran jarak jauh, yang harus diingat bahwa kita harus melihat beberapa faktor, yaitu faktor dari guru, siswa, kemudian juga orang tua ya, atau keadaan siswa. Nah, jadi secanggih apapun teknologi itu adalah hanya alat ya. Jadi yang terpenting di sini adalah komitmen, kemudian juga kreativitas dan kepedulian guru ya, yang akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Itu Pak mungkin yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Khairul Hanim yang telah menyampaikan paparannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bagaimanapun kita menyiapkan dengan daring sebagus mungkin, itu berarti kita harus melihat situasi dan kondisinya. Tidak bisa kita paksakan dengan kita menggunakan teknologi yang canggih atau digital, tetapi sarana prasarana siswa kita belum memadai. Nah, berarti kita harus makanya pemerintah menggunakan 3 cara, bisa daring, luring, dan campuran nanti kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta dalam Vikon malam ini, sehingga berjalan lancar kegiatan kita malam ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Wahou sebagai instruktur. Kami ucapkan mohon maaf jika banyak salah. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Pak? Ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, salah-salah kata. Kami mohon maaf. Kami undur diri. Kami kembalikan kepada host untuk menutup kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.